Usia pernikahan mereka baru menginjak umur 3 tahun dengan 1 orang anak. Namun karena adanya suatu permasalahan yang mereka hadapi, akhirnya rumah tangga mereka berantakan. Mas Dhani, suami Mbak Iva, menjatuhkan talak 3 ke istrinya. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Martanti di Jawa Barat. Diary, tidak selamanya pernikahan akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan rumah tangga sebagaimana yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri. Dibutuhkan komitmen yang kuat dan rasa saling menghargai dan menghormati, saling sayang dan mencintai, rasa saling percaya dan setia dari kedua belah pihak, serta komunikasi yang baik di antara keduanya sehingga keharmonisan dalam kehidupan keluarga bisa terbentuk. Namun, tidak semua pasangan bisa melakukan hal itu. Rasa egois yang tinggi dan kurangnya saling pengertian dari masing-masing pihak sering membuat rumah tangga berantakan. Sebagaimana yang dialami rumah tangga kakak sepupuku, Mbak Iva. Usia pernikahan mereka baru menginjak umur 3 tahun dengan 1 orang anak. Namun karena adanya suatu permasalahan yang mereka hadapi, akhirnya rumah tangga mereka berantakan. Mas Dhani, suami Mbak Iva, menjatuhkan talak 3 ke istrinya. Diary, sebelum perceraian itu, Mbak Iva pernah curhat kepadaku. Saat itu sebenarnya dia sudah tidak kuat hidup berumah tangga dengan Mas Dhani karena sifat Mas Dhani yang temperamental, sering main tangan jika sedang marah. Namun Mbak Iva masih berusaha bertahan demi anaknya. Aku sendiri juga kasihan dengan Mbak Iva. Sejak usia 15 tahun dia sudah yatim piatu. Orang tua Mbak Iva, Pak D. Herman, kakak kandung ibuku beserta istrinya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Akhirnya Mbak Iva diasuh oleh nenek. Namun setelah menikah malah mendapatkan suami yang suka main kasar kepadanya. Terkadang hanya masalah kecil saja Mas Dhani sering memukul Mbak Iva. Diary, yang bikin aku ikut semakin jengkel dengan Mas Dhani adalah setelah perceraian itu, mantan suami Mbak Iva itu sering datang ke rumah Mbak Iva dengan alasan kangen dengan anaknya. Namun setelah itu dia malah minta dilayani oleh Mbak Iva sebagaimana layaknya suami istri. Tentu saja Mbak Iva menolak keinginan Mas Dhani karena status mereka sudah bukan suami istri lagi. Namun apalah daya, Mas Dhani selalu memaksa. Akhirnya dengan terpaksa Mbak Iva melayani Mas Dhani. Entah sudah berapa kali Mas Dhani datang dan minta dilayani. Mbak Iva sendiri pernah berencana melaporkan ke polisi. Namun dia takut jika kelak sudah keluar dari penjara,
Mas Dhani akan lebih nekat lagi berbuat kekerasan pada dirinya. Dan akhirnya Mbak Iva menerima saran orang tuaku untuk pindah ke Surabaya. Kebetulan di sana ada Bule Minah, adik kandung ibuku yang juga adik bungsu Pak De Herman, ayah Mbak Iva, yang bersedia membantu Mbak Iva. Kebetulan Bule Minah tidak mempunyai anak. Beliau senang sekali saat Mbak Iva dan anaknya ingin tinggal di rumahnya. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mbak Martanti di Jawa Barat. Terima kasih Mbak Martanti yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mbak Martanti atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.